masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah, ku menyembahmu, namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh
makin melekat denganmu. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Ku yang lama karena moyang mari menyembah Tuhan, mari memuji Dia. Terima kasih Tuhan. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. Sekali lagi katakan more love. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my strength, and I will worship you with all of my mind. You are my Lord. You are my Lord. And I will seek your face, and I will seek your face with all of my heart, and I will seek your face with all of my strength. Yeah, I will worship you with all of my mind. Why, my Lord, you are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. Jesus, you are my King. Engkaulah segalanya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kaulah segala
will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my strength, and I will worship you with all of my mind. You are my Lord. You are my Lord, and I will praise your name. And I will praise your name with all of my heart. And I will praise your name with all of my strength. And I will praise your name with all of my mind. You are my Lord. You are my Lord. Dengan segenap hati ku cari wajahmu, dengan kekuatanku ku cari wajahmu, dengan segenap jiwa ku cari wajahmu. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kami memandang wajah-Mu, Tuhan. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam
katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat berikan seperti yang ada di hadirkan ketenangan dalam tak bisa dunia berikan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Oh, selamanya Kau setia. Oh, selamanya Kau setia. memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Haleluya, Engkau layak menerima segala pujian. Pujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Selamat hari libur. Selamat hari nyepi. Nyepi bersama Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Makin lama makin segar kah? Men, makin semangat. Shalom yang di radio. Ada Ma Alexa di radio. Ada 2 saja ternyata di radio. Ya, harusnya libur. Banyak yang hadir. Pada di mana nih ya? Gimana kabarnya yang lain ini? Yang belum muncul pagi ini. Medan belum ada yang muncul kayaknya. Lain Jogja gimana ya? Baik. Adakah yang mau sharing pagi ini? Ada yang mau sharing silakan. Latihan mau sharing kah? Silakan. Salam semua ya. Shalom. Sharing pengalaman bersama dengan Tuhan ya. Ya. Waktu kalau kita lihat-lihat dari segi kita sendiri, saya mengalami sendiri ya. Kadang kalau mau ikut Tuhan itu kadang karena ini, tapi itu seperti lagu kemarin. Waktu saya latihan waktu ngapain lagu ini, dia belum bisa ini. Waktu bikin lagu itu dia bilang, "Mak, sempurnakan dulu kata-kata lagu ini ya, pas aku masuk malam. Gimana tentang apa itu bisa disempurnakan?" Aku bilang. Tapi kalau mama yang menyempurnakan itu nanti nggak tahu nadanya, aku bilang. Nggak apa-apa, nanti kami coba-coba sama Kak Kesha gitu. Oke, nanti saya sempurnakan. Tapi masalahnya itu tentang apa dulu? Ini tentang biasa, yang tentang firman yang Tuhan ini apa? Gimana ya katanya? Kalau dia bisa udah bilang gini, mujarab kali lah ya, Tuhan ini kok baik kali, seperti orang apapun bisa diterima gitu kan. Walaupun kita sudah lari bandel gimana itu tetap Tuhan itu baik gitu kan. Kayaknya pikirku kayaknya ada mengalami gimana ini kok bisa dia merasakan kayak kita mau contoh kayak bapak ini sekarang pun udah kayak gitu-gitu Tuhan tuh masih baik kata tiba-tiba kayak gini. Iya ya. Terus tentang kayak gitu ya, aku bilang iya. Tapi nanti saya menyusun kata-katanya yang paling ini yang paling aku bikin itu rapnya itulah. Nah, waktu saya masuk ke PT itu belum ada kerja, aku nulis surat orek-orek itulah. Terus aku tulis-tulis apa. Kayak aku bayangkan gitu. Setelah aku corek-corek kata-katanya itu, terus bisa saya lakukan di situ, saya nyanyikan. Kok tiba-tiba ya bisa ulang-ulang di situ waktu itu pas.
Tapi kok nanti tak ulang lagi di rumah gitu. Udah saya tulis-tulis itu tak nyanyikan, kok bisa ya nggak nyanyikan, sampai di rumah hilang gitu. Loh, tadi malam bisa aku nyanyikan, kok nggak bisa ya gitu. Sampai di rumah itu hilang nadanya itu, seperti yang kemarin. Nantilah coba bersama Kak Kesha di mana nih, tapi kok suaranya apa, nadanya itu kok bisa nggak ada gitu ya kan. Terus udah itu pernah waktu itu lama-kelamaan nggak bisa mama itu, soalnya nggak tahu ngetiknya, tapi ingat nadanya itu, tapi untuk melakukan kembali nggak bisa, aku langsung, "Ah, apalah mama ini," kata si Tian ini, "ya sama aja kita berdua pencipta lagu tapi kok nggak bisa," aku bilang gitu. Ya sudahlah, nanti pasti Tuhan itu kayaknya di hatiku sudah ada ininya, tapi cuman kita karena nggak bisa nada apa, nada ini, nggak ini. Setelah dinyanyikan waktu dibikin Tanteke itu, oh iya, ini yang kemarin lagu yang dikasihnya itu, kayak gitu kan. Jadi cocok, ternyata kayak gini ya, berjalan sama Tuhan itu ya. Kadang kita nggak bisa kayak gini, kalau kita serius kayak ini, dia sempurnakan dari orang lain. Sama seperti kayak gini ya, pengalaman untuk waktu kami renovasi rumah itu ya. Saya untuk renovasi rumah ini berbagi sedikit ya. Ini waktu kami nanya-nanya tukang itu kan, jadi ada orang Jawa. Orang Jawa itu yang kami udah cari-cari, udah deal lah kami berdua sama Mbak Tian, deal sama tukang tapi dengan harga tinggi gitu kan. Udah dengan harga tinggi, oke lah udah cocok itu biasa ya. Dari bulan 9 kami sudah bilang itu, ternyata tertunda terus. Kenapa ya tertunda terus? Dan tertunda karena waktu, tertunda karena hujan gitu. Ya sudah sabar menunggu gitu. Tapi nggak itu lama-kelamaan bulan 1 lah. Ada di sebelah itu orang Padang. Dari tipenya orang Padang itu tampangnya kayak tampang pencuri. Preman gitu loh. Gimana lah ini tukangnya nih. Tapi aku tanya nih, saya panggil aku bilang, "Udah mau nggak benerin rumahku?" Aku bilang gitu kan. Mau. Tapi orang sebelah aja pun curiga gitu kan. Tapi hatiku kan nggak gejolak ya. Nah, aku pun nggak lihatnya cuma 10 menit gitu, tapi tak suruh dia itu. Inilah kita kalau dekat Tuhan ini mengalir sama. Orang di komplek itu pun bilang, kok kamu apanya kayak gitu ya. Biasanya orang Padang itu orang Padang pencilok katanya kan. Terus kok aku nggak berubah gitu. Mana yang nggak berubah. Tapi ini harganya kata berapa udah aku bilang. Ini saya sendiri gitu kan. Ini jauh di bawah harga yang orang Jawa tadi gitu kan. Orang Jawa tadi segini, jauhnya lah, jauh. Saya bukan kalian lihat jauhnya, tapi kok bisa hatiku kayak sini ya. Dari tampangnya itu kalungnya aja yang besar-besar kayak kalung anjing. Kata kayak kalungnya itu besar-besar kali gitu. Terus aku bilang sama Pak Tia, nanti itu aja ya, itu tukang itu. Orang apa katanya, orang Padang aku bilang. Terus Kak Tian pun nggak mau, nggak mau gitu, nggak mau deh. Biasanya orang Padang itu orang Padang pencilok katanya kayak gitu. Tapi kok aku nggak berubah, semua orang tetangga itu ngusik-ngusik. Ya nanti kalau belanja lewat aku aja, jangan suruh dia katanya. Tapi gimana orang kerja. Tapi aku tetap gitu kan. Ya aku bilang, kayaknya hatiku nggak ganjal gitu kan. Tapi Tuhan yang bekerja untuk di tempat ini. Kalau saya berserah ke ini, mau siapapun saya suruh karena udah hati saya nggak bergejolak, pasti Tuhan yang nyuruh itu kayak gitu. Udah selama kelamaan setiap beli apa, setiap orang ngomongin, setiap ini, kok kalian mau aja di orang pada ngerjain rumah kalian itu ya katanya. Terus sampai tetangga-tetangga pun ngomong kayak gitu. Terus yang kalau kamu masuk pagi siapa yang belanja katanya. Ya dialah tukang itu, nanti kalian ditipu loh katanya. Enggak ada ditipu anak Tuhan. Sampai selesai berjalan dengan waktu, dia itu kerjanya dengan apa, memuaskan kayak gitu kan. Udah sampai memuaskan dia pun tenang. Sampai orang tetangga, "Di mana kamu lihat kemarin itu ya?" Kok dia tuh ya kok malah dia yang terbaik, apa yang dikasihnya itu
jauh dari kita harapkan gitu loh. Karena dia kerja sendiri, dia jauh, walaupun kita tinggal terus, ya udah ini, padahal dia belanja. Kalau dia belanja barangnya, pasti orang tukang itu selalu menipu katanya. Tapi ini juga udah gajinya di bawah harga, ininya pun harganya juga ini nggak mau, kalau kakak nanti yang belanja mahal, kalau saya belanja murah karena saya ada langgananku ini panglong ini katanya. Ya oke lah gitu. Udah selesai, udah mulai finish dia gini, orang bertanya-tanya bilang kayak gini sama tetangga itu. Iya ya, bagus ya. Kok kamu dapat dari mana? Kok kamu itu kayak gini ya, kayak gitu. Semua malah kayak, iyalah aku bilang. Saya lihat ada Tuhan bekerja baginya walaupun tak tinggal, walaupun ini orang bilang ini, orang bilang ini, semua bahkan Pak Tian aja bilang nggak suka gitu, tapi sekarang deh Pak Tian, iya ini beda perang pensil satu ini kan. Itulah kalau udah Tuhan gue bilang. Jadi bolehlah bilang kerjaannya itu semua memuaskan dan hasil belanjanya tanpa ada kayak gitu. Jadi orang pun bertanya semua pada ngumpul kadang di situ. Ya kamu mana ya? Nggak bisa ditebak dari segi apanya, bilang. Kayak sama seperti kemarin itu. Itulah kamu beda sendiri di tempat ini katanya. Mereka juga bisa merasakan kamu berbeda di tempat ini. Kalau bisa dibilangkan rumah ini lebih cantik semua dari komplek ini kayak gitu. Nah, terus kami juga sakit semua, kamu kok nggak ada sakit. Itulah perbedaannya, kamu juga nggak mau divaksin, kami juga ini. Jadi semua mereka itu bilang lihatnya itu Pak Tian itu berbeda jadi gitu. Iya, aduh makasih lah. Kalian sudah bilang kayak gitu, aku juga bukan bekerja sendiri, tapi Tuhan karena ada di dalam yang kuandalkan setiap hari. Walaupun kayak gini mungkin orang menilai saya, kalau aku memang melihat dari kemarin segini aku sendiri, dari bahkan suamiku Pak Tian aja pun nggak percaya sama saya apa yang pilihanku, tapi Tuhan itu selalu melindungi dan selalu memberikan yang terbaik gitu. Kalau saya sendiri pasti saya goncang lah gitu kan, karena udah semua bilang kok kamu kok gini sama. Tapi kok hati saya tetap orang ini. Kalau dilihat dari ini, kok kamu berani apa ya kayak preman gitulah, tampang gimana. Tapi Tuhan, saya bersyukur itu ya, bekerja Tuhan itu semaksimalnya kalau kita datang kepada Dia ya kan, tanpa kita ragu-ragukan. Padahal saya kerja, kadang dia pun kalau ngerja sambil jaga anak, tidur kalian, nanti marah anak kalian. Cara ngomongnya pun kayak gitu sama anak itu, tidur kalian, nanti marah mama pulang gitu. Jadi kayak menjaga dia sambil membangun rumah itu gitu. Oke. Jadi iya ya. Tadi kami dimarahin udah, disuruh tidur. Gitu. Juga sama anak-anak juga. Oke. Jadi sampai di situ orang-orang itu udah finish, mereka terharu lihatnya. Walaupun memang itu pilihannya ya. Kalau kita lihat dari kemarin kayak orang pencuri, orang apa datang ke rumah mati ini kok nggak ada, takutnya ditinggal pula kerja katanya. Tapi nanti lihat aja lah hasilnya. Kalau udah selesai merugikan, saya nanggung sendiri, saya berani bilang sama Pak Tian kayak gitu pula. Jadi puji Tuhan, semua bagus, nggak ada dia nggak ada ini. Itu merasakan, saya juga pada di PT itu merasakan Tuhan itu ya, dengan luar biasanya. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, puji Tuhan ya. Oke, ngalami Tuhan ya. Yang dari lagunya gitu ya. Gimana ya? Memang dari apa ya? Kalau lihat memang dari yang pertama-tama itu kata-katanya itu yang di bait pertama itu memang saya ada ini ya. Apa maksudnya Tian yang kau teladani gitu. Saya memang apa ya? Ini bahasanya gimana ya gitu ya. Dan sempat saya bilang coba ini gimana? Yang kau teladani gitu ya. Jadi itu kan kalau boleh kita ini kan kalau kita lihat secara bahasa Indonesia juga apa ya maksudnya gitu. Entah ini lagu Malaysia kali atau gimana gitu ya. Dari kata-kata kan kadang-kadang kan eh,
Kalau dulu kan masih sering ini ya, kolaborasi Indonesia Malaysia lagu dulu ya. Kadang-kadang kan lucu gitu ya. Nah, saya nggak nyangka kalau tetap pakai kata-kata itu ya. Semakin saya renungkan gitu, iya ya. Ternyata memang yang kita hidupi itu adalah kehidupan gimana ya? Teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita gitu. Jadi susah memang apa namanya ya? Gimana ya bahasanya? Tapi kita ngerti dalam hati gitu ya. Mungkin kali gimana membahasakannya gitu ya. Mungkin gimana membahasakannya supaya bisa dalam satu kata gitu. Mungkin gimana ya? Kayak tata bahasa itu mungkin kayak gimana gitu ya. Tapi ternyata begitu tetap dinyanyikan ternyata tepat juga ya. Artinya dengan satu kata bisa menjelaskan beberapa kata gitu loh dari satu kata itu gitu. Dan ya kenapa tidak kita boleh terima. Yang penting kan iya mungkin teladankan gitu ya. Cuman kan untuk nadanya itu mungkin kan untuk empaskan itu kan menempatkan dengan iramanya mungkin saya nggak tahu ya, tapi pilih kata itu gitu. Dan ternyata begitu dinyanyikan gitu, iya tepat juga gitu ya. Tepat juga gitu ya. Nah, saudara tahu kan saudara, seperti itulah indahnya Tuhan gitu. Jadi kadang ketika dia mengatakan sesuatu gitu ya, kamu tertawa. Kenapa kamu tertawa katanya sama Sarah kan? Enggak, aku enggak tertawa. Enggak, kamu ketawa. Gitu. Saudara, ada apa ya? Dengan keadaan seperti itu ya, dengan situasi seperti itu, saudara, sebetulnya Tuhan sedang apa ya? Memperlihatkan kepada kita gitu ya, menunjukkan kepada kita bahwa Dia itu ada di antara kita gitu loh, nimbrung gitu, ikut di antara kita gitu. Dan Dia waktu nimbrung bersama dengan kita itu memang Dia tidak, yang Dia pandang tentang kita itu hanya keindahan gitu. Yang Dia pandang karena kita ini hasil kerjaannya Dia gitu. Kitalah sebetulnya yang salah menilai orang lain, salah memperlakukan orang yang memperlakukan buruk terhadap kita gitu. Tapi menurut pandangan Dia, karena ini adalah hasil pekerjaan Dia gitu, maka bagi Dia semuanya baik gitu. Dengan mengikuti semua polanya. Ya sama seperti tadi yang dikatakan kan, mungkin melihat tampangnya. Saudara, ada memang kadang kita ketika dulu kita ini ya, pergaulan di kampung gitu ya. Pak Tian kan punya ini dengan suku Padang gitu kan. Memang juga seperti itu ya. Dari tampangnya kadang-kadang kita lihat enggak ini gitu. Kita lihat tampang, kita lihat rupa. Seringnya begitu memang. Sama seperti sekarang lah, begitu lihat ada jenggotnya gitu kan. Langsung negatif kan. Begitu melihat kadang-kadang lihat cara lihat mukanya itu pun udah kelihatan gitu, muka pembohong gitu kan. Kadang-kadang kan tampang depannya itu membuat mau apapun yang dia katakan gitu selalu sudah ada negatif duluan. Disitulah kita tidak dapat melihat Allah. Karena sudah ada itu gitu, sudah ada prasangka gitu. Nah,
Di dalam hal itulah juga saudara saya itu mengalami ini ya. Kalau boleh saya katakan mengalami pertobatan juga gitu. Jadi tadinya saudara ketika lihat orang ini gitu, kadang-kadang karena sudah berapa kali menjengkelkan gitu ya. Dari lihat misalnya kalau lihat di YouTube gitu ya. Jadi sering sekali hati kita ini berpihak. Berpihak ke A, berpihak ke B. Tapi saya perhatikan ini saya ini berubah-ubah juga ya. Dulu dukung ini, sekarang kok berubah ya? Saya perhatikan di situ gitu ya. Lalu di situ saya belajar satu hal begini. Satu hal eh, ternyata di dalam segala situasi itu Tuhan izinkan untuk kita itu eh, boleh dengan tenang menghadapi semua di dalam hal yang menurut kita buruk. Ternyata ada yang baik di situ, saudara. Ada yang indah di situ. Ya, dari ketika saya melihat perdebatan-perdebatan, kadang-kadang saudara, saya memang nggak suka terlalu apa ya, kalau sudah dibilangin misalnya gitu, tetap ngeyel gitu. Kadang-kadang saya memang nggak suka lagi bicara gitu. Tapi ketika Tuhan perhadapkan seperti itu ya saya lihat gitu, bagaimana mereka berdebat, bagaimana ini. Ternyata ada orang yang sampai di satu ini ya. Jadi punya satu apa ya? Justru ketika pikirannya itu dibantah oleh orang lain, justru pikirannya itu boleh berkembang. Jadi justru ada dia yang ngotot misalnya ketika ada si itu ya yang suka bilang dungu gitu ya. Dia tetap pertahankan perkataan itu saudara. Karena di dalam hatinya begini dia bilang. Saya bilang dungu, saya bukan personnya yang dungu, saya bilang. Dia bilang begitu. Bukan orangnya, tetapi pemikirannya. Saya tidak punya kata-kata apa untuk menjelaskan itu. Jadi ibaratnya orang ini pikirannya itu sudah jauh ke depan gitu ya. Sementara yang diajaknya bicara itu orang pikirannya masih di sini gitu. Sementara si orang ini yang bilang itu pikirannya itu jauh ke depan karena bukan dia tidak menghargai ketika dia bilang dungu, bukan. Justru di balik perkataannya itu ada unsur untuk ayo kamu naik loh pikiranmu, kira-kira begitu gitu loh. Ayo coba kamu pikir dari sisi yang lain. Nah, sebetulnya saudara, dengan memahami cara cara Tuhan berbicara melalui firman Tuhan ini ya, saudara. Saudara nanti akan lihat, saya berkali-kali pikir gini. Jadi setiap kali saya baca gitu, apa dulu maksudnya ini? Gitu. Apa sih tujuannya ini? Jadi selalu ada, jadi firman Tuhan itu tidak baku atau tidak kaku. Kitalah yang membuatnya kaku dengan dibuatnya menjadi doktrin. Gitu. Disitulah kita tidak bisa diperkaya oleh segala hal yang menurut kita buruk. Jadi karena kita itu tahu tentang yang baik dan yang jahat, kita pilih yang baik. Kita memilah-milah apa yang terjadi dalam kita. Kalau kita lihat ini buruk nih. Nah, gitu. Makanya kita menghindar. Padahal yang buruk, seperti tadi pengalaman tadi kan, yang kita anggap buruk ternyata terbaik. Saya memang sudah lihat kemarin ya. Saya pikir, ih hebat juga ya dia. Jadi apa yang diceritakan Mak Tian itu saya ngerti karena saya lihat sendiri ke sana. Jadi ketika dikatakan tadi cerita, saya ngerti. Sulit mendapatkan ya tukang seperti itu gitu.
Dari cara kerjanya dia bisa seperti itu gitu. Wah, saya pikir hebat gitu. Nah, disitulah saudara kita belajar ya. Kita boleh melihat. Jadi dulu saudara, pikiran saya jadi kadang-kadang ketika mendengarkan orang, wah, sekarang ini saudara konten-kontennya orang, kalau dia muslim ya, dia itu ada banyak saya perhatikan konten mereka itu selalu di awalnya itu pasti dia kayak ini saudara, kayak ya mengucapkan kata-kata firman yang dalam Al-Quran itu ya dari awalnya gitu. Jadi bukan hanya si Babe Aldo yang kayak gitu ya, yang lain juga begitu gitu. Mereka ini ya, apa namanya, konsisten dengan, jadi di dalam itu pun padahal itu kan kontennya bukan konten agama gitu. Itu konten apa namanya? Usaha gitu. Konten kayak buat ide-ide gitu ya. Memperbaiki apa gitu. Tapi diawali dengan bahasa seperti itu gitu ya. Di situ sudah saya pikir, iya ya, mereka konsisten ya. Dengan iman mereka, dengan kepercayaan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang percaya? Apakah berani gitu mempertahankan, mengimani, atau sudah menjadi sekuler gitu? Sudah semakin melekat dengan dunia ini. Saudara, disitulah saya sering memperhatikan gitu ya. Jadi mau dia itu, mau gimana pun gitu ya. Kadang-kadang menjengkelkan gitu. Saya berusaha gitu untuk coba gitu melihat Tuhan. Gitu. Ketika rasanya dipaksa hati saya untuk mendengarkan gitu. Disitulah saya menemukan ternyata ya ada kebenaran juga yang dia sampaikan. Kalau enggak, saudara, sudah tertipu. Jadi justru sekarang kita bisa melihat, saya bisa melihat gitu. Ada orang yang kata-katanya santun gitu, tapi jahatnya minta ampun. Jahat sekali. Jadi sekarang justru muak sekali melihat orang yang kata-katanya baik, rasanya gimana, tapi hatinya jahat di dalam. Jahat sekali. Jahat sekali. Penuh dengan tipuan yang dibungkus dengan kata-kata yang lembut. Itu lebih jahat, saudara. Jadi bisa menutupi emosinya. Yang orang lain kan kadang-kadang kan kalau memang ya lagi salah memang dia marah, dia maki, tapi itulah dia. Tapi orang ini lembut. Jadi kadang-kadang saudara, orang yang emosi itu bisa akhirnya padahal dia sebetulnya karena menyatakan kebenaran, karena nggak didengerin gitu ya. Jadi kadang-kadang kata-katanya itu emosi. Gitu. Itu yang buat dia di penjara. Ujaran kebencian. Padahal orang ini dengan kata-kata yang manis, tapi sangat mematikan. Itu tepatnya ketika Ahok bilang ya. Saya ingat dulu ketika dia bilang. Dia bedanya dia dengan Jokowi dulu ketika masih gubernur ya. Dia bilang begini, saya itu memang kelihatan kejam katanya. Tapi tahu nggak, lebih kejam dia daripada saya. Karena saya itu nenek, memang nenek punya nenek lu katanya. Kalau dia enggak. Seperti kata yang dimasukkan di panci yang apinya kecil. Tapi itu lebih mematikan. Saudara, saya lihat itu, saudara. Dan memang apa yang dia katakan itu kenyataan.
Kalau saudara lihat sekarang, aduh. Jadi dari situ saudara, kita belajar saudara. Bagaimana saudara Tuhan bongkar semua. Itu di hadapan kita. Tuhan perhatikan. Jadi ada orang bisa menyembunyikan dengan kata-kata yang sangat lembut gitu. Mungkin rasanya santun, lebih santun dari, tapi di dalamnya penuh dengan tipu muslihat. Dan Tuhan sangat benci itu. Sangat benci yang seperti itu, saudara. Kelicikan. Baik, saudara. Sekarang kita masuk ke konten. Kita masuk ke firman Tuhan ya. Baik. Mari kita lihat, kita lanjutin ya. Untuk saat ini, saudara, saya boleh agak ini sedikit ya, agak ringan sedikit gitu, sehingga memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk membangun dasar-dasar bagi kita dalam kita memasuki masa kerajaan ini, saudara. Ya, jadi dengan firman Tuhan yang saya bacakan itu dan sambil menjaga supaya saya tidak terlalu banyak gagasan dari pikiran saya gitu, sambil kita belajar sama-sama, saya yakin saudara, seperti yang saya jelaskan di awal itu saudara, apapun yang kita dengarkan, sekalipun mungkin itu ada unsur dari gagasan pikiran saya, tapi saya tahu saudara, kalau masing-masing kita punya hati yang suci gitu, maka kita melihat semuanya baik gitu. Ya, baik saudara. Saya lanjutkan ya. Saya mulai dari ini saudara. Tak pernah sesaat pun aku tidak memperhatikan dari tempat rahasiaku. Setiap gerakan manusia dan segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan. Ya. Jadi tak pernah sesaat pun katanya. Ini kebenaran saudara. Bagaimana cara dia melakukannya itu kedaulatannya dia. Bayangkan kan, tak pernah sesaat pun katanya. Wah, itu keren ya. Kok bisa ya? Bisa. Nah, gitu. Ini firman Tuhan ya. Dari segala sesuatu yang mereka katakan atau lakukan. Bagiku manusia adalah sebuah kitab yang terbuka. Aku melihat dan mengenal mereka semua satu persatu. Wow. Biliaran orang. Aku mengenal semua mereka satu persatu. Wow. Bagaimana caranya? Kita sudah diajar kemarin ya. Lewat firman-Nya yang menjadi manusia di dalam kita. Yang mendampingi kita. Yang menyertai kita. Ketika dia berfirman itu, maka itu jadi. Oh, itu hebat sekali. Firman-Nya itu. Ya. Tempat rahasia adalah tempat kediamanku. Dan cakrawala adalah tempat pembaringanku. Kekuatan iblis tidak dapat menjangkauku karena aku dilingkupi oleh kemegahan, kebenaran, dan penghakiman. Kalau itu tempat rahasia Tuhan, tempat persembunyian Tuhan, berarti itu juga tempat persembunyian kita. Iblis nggak bisa sentuh kita bukan karena kuasa yang ada dalam kita, dia pun punya kuasa. Tetapi karena kita punya kebenaran, kita bersembunyi dalam kebenaran, iblis tidak punya kebenaran. Iblis tidak punya kemuliaan. Tuhan punya kemuliaan. Apa kemuliaan kita? Saudara, kemuliaan itu melakukan hal-hal yang mulia.
Iblis tidak bisa melakukan hal-hal yang mulia. Yang bisa dilakukan hal-hal yang hina. Apa hal-hal yang mulia? Tidak untuk diri kita sendiri, tapi mencari kemuliaan Tuhan. Itulah hal yang mulia. Iblis mencari kemuliaan dirinya sendiri. Makanya saudara, Tuhan katakan di bagian firman Tuhan yang lain ya. Dikatakan begini. Kenapa aku sering menyebut Petrus, dia bilang gitu. Dan kenapa aku membandingkan dia dengan Ayub? Ayub ketika dia mengalami penghakimanku, dia juga masih melihat dirinya sendiri. Petrus tidak demikian. Satu pelajaran ketika aku menghantam dia dengan mengatakan, dia itu, enyahlah engkau iblis, dia pakai itu menjadi pelajaran seumur hidup. Dan dia tidak pernah menggerutu katanya. Wih, saya saudara ketika membaca kalimat itu saudara, saya renungkan gitu, iya Tuhan. Masalah kami manusia yang paling serius adalah menggerutu. Bersungut-sungut. Saya itu tertemplak sekali saudara. Ketika perkataan itu, kenapa aku sering mengatakan bahwa kamu mesti harus seperti Petrus katanya. Sehingga dia bilang tidak banyak mengalami dikerjai oleh iblis gitu. Apa bahasanya? Bukan dikerjai bahasanya gitu ya. Kayak dia tidak banyak mengalami kesusahan dari iblis gitu, dia bilang gitu. Saya langsung kan membandingkan kan dengan Paulus kan. Coba saudara bandingkan Paulus. Kenapa Paulus itu saudara sampai dia bilang banyak sekali mengalami mengalami halangan. Banyak sekali mengalami penderitaan. Kenapa saudara? Karena ada ambisi dia. Dari perkataan-perkataan dia, kalau saudara baca saudara surat-suratnya Paulus itu saudara akan menemukan betapa seringnya dia menggerutu. Oleh karena iman jemaat itu yang nggak mau naik. Dia pengen jemaat yang dibimbingnya itu seperti dia, pelayan-pelayan dibimbingnya seperti dia. Itulah masalah dia yang paling serius, sehingga dia sering mengalami penganiayaan dari si jahat. Firman Tuhan bilang, saya merenungkan di situ. Iya ya Tuhan, masalah kami ini sering menghakimi, menggerutu gitu loh. Jadi ketika diperhadapkan kepada kita, apapun itu saudara, termasuk yang paling menjengkelkan apapun, ternyata saudara Tuhan perhatikan hati kita. Gitu. Kalau grundel di sini saudara, dengan apapun, bukan salah kita, hanya diperhadapkan kepada kita gitu. Termasuk ketika kita diperhadapkan dengan apa saja, dengan anak-anak yang menjengkelkan kita gitu. Kadang-kadang kita selalu pikir begini, kenapa ya Tuhan anakku, aku sudah begini, kenapa kok jadi begini ya? Kenapa kok susah ya? Menggerutu. Wow. Saya benar-benar saudara harus, serasanya juga ketika mendengarkan perkataan itu rasanya, aduh. Sampai mengeluarkan kata-kata begini kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Jadi ketika Tuhan memuji Petrus tentang masalah tidak menggerutu dalam hidupnya gitu. Jadi saudara, dia pakai pengalaman dia ketika Tuhan katakan, enyahlah engkau iblis. Dia nggak tersinggung.
Tapi dia pakai itu sebagai satu peringatan sepanjang hidupnya. Gitu. Oh, saya bilang, iya Tuhan. Kita sering menggerutu kan? Kadang melihat orang fasik. Oh, rasanya hidupnya panjang, umurnya panjang gitu. Ada satu rahasia di situ. Jadi lihat, kekuatan iblis tidak dapat menjangkauku. Kenapa Tuhan ajarkan? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya jadi mengerti, saudara, kedalaman daripada kata-kata itu, saudara. Kenapa ya Tuhan menyuruh kita berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebuah misteri yang tak terlukiskan bersemayam dalam firman-Ku. Sebuah misteri yang tak terlukiskan bersemayam dalam firman-Ku. Coba kata-kata itu, saudara. Coba baca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mengertikah, saudara, perkataan itu? Rahasia bersemayam, bertahta dalam firman-Ku, katanya. Artinya begini, dalam setiap perkataan Tuhan itu ada rahasia. Di mana pernah kita menemukan satu perkataan begitu? Sehingga saudara, ada satu saudara yang ini di dalam hati saya membuat saya benar-benar gini. Dan cara saya juga memandang Alkitab juga jadi begitu gitu. Jadi sekarang ketika membaca gitu, ketika misalnya ditampilkan gitu baca Alkitab pun, apa ya misteri dalam kata-kata ini gitu? Kenapa diucapkan? Apa maksudnya ya bagi? Jadi ketika misalnya siapapun gitu yang nulis di dalam Alkitab itu ya, saya bisa renungkan gitu. Bahkan saya bisa membayangkan bagaimana respon daripada orang kudus itu ketika dia memahami perkataan itu. Itu jadi gamblang rasanya bagi saya. Jadi ada dari apa ya? Saya boleh membayangkan ketika firman itu diucapkan begini. Beda dengan ketika diucapkan begini. Beda dengan diucapkan dengan bagaimana kondisi hati kita. Itu nadanya, intonasinya bisa berubah dan artinya bisa berubah. Disitulah hebatnya kita yang dikatakan tadi ya. Tadi kan katanya kan Tian kan yang bilang tadi itu yang apa namanya? Coba buat kata-katanya yang gimana kalau Tuhan itu bisa kita terima apa adanya gitu. Apapun kita, bagaimanapun kita, kok bisa dia masuk? Nah, saudara, bagi orang yang belum mengalami bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, kata-kata tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku, itu nggak begitu bernilai. Mungkin mereka bisa menyalahkan itu. Oh, Tuhan itu kudus, dia ini, dia tidak kompromi. Tetapi bagi kita yang sudah menjalani hidup, ternyata kata-kata itu tepat. Dan itulah yang menaklukkan kita. Iya kan? Kenapa coba kita bisa berjalan terus? Karena dia nggak pedulikan apa yang kita lakukan dulu. Yang penting kamu masih yakin kalau kamu itu ciptaanku. Kamu masih punya kerendahan hati. Kamu masih memiliki takut akan aku. Dia nggak peduli. Artinya tidak ada lagi bagi Tuhan itu
sesuatu yang memilukan hatinya. Sekarang kita boleh melihat Tuhan itu bisa tersenyum. Bahkan mungkin dikala kita mungkin yang lagi sudah, bayangkan saudara, Kain mau membunuh Habel. Tuhan masih bisa bercanda tuh. Udah panas nih hati. Pernah kan hati saudara panas? Pernah? Pernah kan? Jengkel kan? Coba ketika saudara diperhadapkan dengan kejengkelan gitu. Tuhan masih bisa bilang sama Kain. Tuhan gak panik. Sekalipun dia itu mau membunuh Habel, itu adik satu-satunya pada waktu itu. Coba kalau kita lihat anak kita bertengkar. Ketika dia mengucapkan sesuatu kata-kata yang mungkin yang wah, panas kan kita sebagai seorang ibu gitu. Sebagai seorang ayah gitu. Kemarin saudara Brian itu terlambat sekolah. Padahal masuk jam 10 saudara. Jamnya telat setengah jam ya. Matinya, jamnya mati gitu. Jadi masih tidur-tiduran gitu. Waduh. Brian kalau sudah dipaksa. Dia bukan seperti kita kalau udah terlambat kan buru-buru gitu kan. Dia nggak gitu. Masih sempatnya makan gitu. Istri saya nggak bisa. Udah siap-siap istri saya mau ngantarin. Udahlah, kalau nanti saya ngantar, saya bisa emosi. Papi aja yang ngantar. Macam mana bisa sampai 10 menit ke sekolah? Saudara, karena saya udah tahu keadaan seperti itu, ya sudah. Udah, papi yang ngantar. Bisa nyampe di sekolah. 9 menit ya, Bray? 10 menit kurang katanya. Ya berarti kan 9 menit, 5 menit, 9,5 menit kali gitu. Yang nggak mungkin. Kalau bawa motor, saudara, istri saya lebih cepat dari saya. Iya. Tapi saudara, bisa, itu paling cepat biasanya 15 menit, saudara. Di sepanjang itu, saudara, saya gimana ya? Boleh belajar satu hal. Itu sampai kaos kakinya itu, saudara, itu satu hijau, satu hitam. Hitam putih. Saya yang hijau itu kan. Putih hijau kan. Sampai dia nggak pakai, nggak mungkin lah dia pakai kan. Di sekolah begitu dipakai. Jadi dia terbungkus gitu. Jadi dia pikir kan sudah satu gitu kan. Kan yang kayak dimasukin kaos kaki itu. Begitu dibuka, satu hitam, satu putih gitu. Putih campur hijau gitu. Gimana mau pakainya? Untung nggak dicek kan. Untung gurunya terlambat masuk. Duluan dia. Kamu nggak disorakin sama teman? Enggak kok. Mana berani mereka nyorakin. Kalau nanti mereka terlambat gimana? Kan mereka kan pasti ingat nanti kalau kan saya bisa juga terlambat ya juga ya. Hebat juga kalau kami dulu. Wah, kalau kita sekolah dulu beda kan. Ternyata mereka masih punya itu ya, toleransi gitu ya teman-temannya gitu. Karena apa? Nanti kalau aku terlambat, aku diserahin gimana? Ternyata mereka punya hukum sendiri gitu. Oh, mantap. Atau saya Tapi tahukah saudara? Kira-kira seperti itulah dunia baru yang kita masuki. Jadi tidak simsalabim kita masuk surganya.
Itu pikiran yang salah, saudara. Saudara, semua orang selalu pikir pokoknya begitu melihat tanda-tanda Tuhan sudah mau datang, udah kiamat lah, kira-kira begitulah. Enggak, berubah. Semua kita ini berubah satu demi satu gitu. Itulah hebatnya Tuhan gitu. Jadi ketika diperhadapkan kita dengan semua, itu ada pelajarannya. Anak kita yang bandel, ada pelajarannya gitu. Mau gimana pun ada. Jadi jangan menyusahkan diri kita dengan apa ya? Orang Tuhan sudah selesaikan kok. Tuhan sudah kerjakan. Jadi kalau kita sudah mencoba gitu, kita sudah capek gitu, sudah. Kamu udah capek ya, nak? Marilah kepadaku yang capek mendidik anak. Nah, gitu. Yang emosi sama anaknya, mari kepadaku, kata Tuhan. Udah, kamu udah capek kan? Kamu nggak bisa kan? Udah, sini. Duduk di kakiku. Ngopi dulu. Ngeteh dulu gitu. Bisakah kamu itu mukamu sekarang senyum? Ayo senyum. Itu kalau kita lagi gondok, saudara. Susah kan untuk senyum. Mau sampai kapan kita seperti itu? Sebentar lagi anak kita akan meninggalkan kita. Benarkah? 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15, 16, 17, 18. Ingat dulu kita merantau umur berapa? Saya merantau umur 18 tahun. Terpisah dari orang tua. Apakah orang tua saya memusingkan saya entah saya bergaul dengan siapapun? Cuma dia sampaikan pesannya. Bisa kamu berkawan sama siapa saja. Tetapi untuk teman dekat nggak boleh dengan suku yang lain. Karena menurut orang tua kita, hanya suku kita lah yang baik. Menganggap yang lain itu semua kafir. Itu kan yang membuat kita kan menyekolahkan anak kita di sekolah Kristen aja kan. Karena kita takut. Nanti dia bergaul dengan teman-temannya yang gimana gitu. Tidak percayakah kita bahwa Tuhan ada di mana-mana? Ya. Jadi saudara, Tuhan itu sangat baik sekali loh. Dia itu seperti seorang ayah yang tidak mau anaknya itu pusing gitu loh. Tidak mau anaknya khawatir gitu. Jadi kalau dia lihat kita khawatir, dia itu sangat ini dalam hatinya, jangan nak. Kamu gak percaya ya? Aku ini bapakmu ya. Kamu gak percaya ya aku bisa handle semua ya. Jadi dengan dia menarik kita ke tahtanya, kita dihakimi. Tahu nggak, kita dihakimi itu bukan seperti bayangan kita dia marah-marah. Bukan. Nggak gitu. Itu dari pandangan kita aja gitu loh. Ketika dia memandang kita, saudara, tahu nggak? Begitu kita gitu, tahu nggak saudara? Hati Tuhan itu lembutnya minta ampun. Sebagaimana saudara gampang terenyuh, Tuhan lebih gampang terenyuh. Tapi bukan berarti dia nggak tegas. Tegas. Dia tegas ketika dia lihat kita sudah ada dalam titik bahaya. Gitu.
inilah Tuhan yang menampakkan diri kepada kita, saudara. Saya kadang-kadang kalau sudah ngomong kayak gini, saudara, itu benar-benar, saudara, hati Tuhan itu, saudara. Yang rasanya itu gampang meleleh loh, saudara, hati Tuhan itu. Kadang-kadang, saudara, pernah nggak saudara membayangkan ketika saudara memandang Tuhan, saudara, kayak Tuhan itu sampai gini, saudara, ketika kita memandang Dia dengan penuh harap, dengan penuh kasih, itu kayak membuat Tuhan itu, pernah orang, saudara, tahu gimana namanya salah tingkah? Begitu dia ketemu dengan hati yang tulus, gitu. Hati yang sangat mencintai. Itu sangat meluluhkan hati Tuhan. Ada satu perasaan bahagia. Saya yakin saudara pernah mengalami hal seperti itu. Ketika ada orang yang berbuat baik yang menurut saudara, bagaimana hati saudara? Tahukah saudara? Kita ketika dipandang Tuhan seperti itu, itulah pujian yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah nyanyian baru yang sangat dinikmati oleh Tuhan. Jadi ketika anak-anak kita mau membuat lagu seperti itu, saudara, dengan kepolosan mereka, mereka tidak tahu. Tapi mereka mau. Tahukah saudara, betapa senangnya hati Tuhan? Dia menambahkan, setiap kali kita menyanyikan lagu itu, dia menambahkan unsur-unsur yang baru di dalamnya, yang tidak kita sadari, tapi kita boleh menikmatinya. Itulah cara Tuhan. Jadi ketika kita nyanyikan, ketika kita pujikan gitu, ada sesuatu di dalamnya. Allah turut bekerja. Saya harap saudara memahaminya ya. Oh, sudah jam 6. Saya satu kalimat lagi. Ketika aku sedang berbicara, engkau semua menjadi seperti unggas yang baru saja dilemparkan ke dalam air, diliputi dengan kebingungan, atau seperti bayi yang baru saja dicekam oleh ketakutan, sepertinya tidak mengetahui apapun, karena roh engkau semua telah berada dalam keadaan mati rasa. Jadi ada satu keadaan seperti itu di awal-awal. Tapi ya sekarang sudah barang tentu tidak seperti itu. Ya. Nah, mengapa aku mengatakan bahwa tempat rahasiaku adalah tempat kediamanku? Apakah engkau mengetahui makna yang lebih dalam dari firmanku? Nah, gitu saudara. Jadi dia buat pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat nantinya kita ini tercipta. Jadi setiap perkataan yang kita baca ini, yang kita dengarkan itu, ada sesuatu yang tercipta di dalam alam pikiran kita. Membuat Tuhan itu semakin dalam gitu. Jadi firman-Nya itu menjadi semakin menyenangkan karena ada rahasia yang dikatakan dia bersemayam. Rahasianya itu bersemayam di dalam firman-Nya. Siapakah di antara seluruh manusia yang mampu mengenalku? Siapakah yang mampu mengenalku seperti mereka mengenal ayah dan ibu mereka sendiri? Nah, sambil beristirahat di tempat kediamanku,
Aku mengamati dengan seksama semua orang di bumi penuh dengan kesibukan, berkeliling dunia dan bergegas ke sana kemari, semuanya demi nasib dan masa depan mereka. Namun tak seorang pun mau menyisihkan tenaganya untuk membangun kerajaanku. Bahkan tidak mau menyisihkan sebanyak upaya yang diperlukan untuk menarik nafas. Sibuk semua. Saudara, kita berpikir, kita selalu begini saudara, karena Tuhan bilang, aku pulang ke rumah Bapa, membangun rumah bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bayangkan saudara, semua orang percaya masih punya pemikiran seperti itu. Padahal saudara, Tuhan itu sudah turun kembali, sudah datang kembali. Bahkan ketika dia naik, ketika dia bilang itu saudara, murid-murid nggak mengerti. Semua turunan murid-murid itu juga nggak mengerti. Karena apa saudara? Mereka tetap ada di situ. Tidak mau terus naik, berjalan terus. Sehingga pola pikir orang-orang percaya yang masih ada di bawah para rasul itu saudara, tetap seperti itu saudara. Sehingga ketika datang firman ini saudara, nggak ada di antara kalian yang ini loh memikirkan membangun kerajaanku. Padahal saudara begitu ada firman-Nya. Kan dikatakan kan Tuhan itu kan yang memberikan talenta itu kan setelah itu kan dia pergi katanya. Lalu dia tanyain, apa yang sudah kamu buat dengan apa yang kuberikan kepadamu? Jadi dalam setiap firman yang kita dengarkan, yang kita tangkap, ada unsur tanggung jawab. Kamu melihat kerusakan, apa yang kamu lakukan untuk itu? Kamu melihat kemiskinan, apa yang kamu lakukan untuk itu? Kamu melihat ini, apa yang kamu mau? Apakah kamu ikut menggerutu? Kenapa kamu tidak mau bersama-sama dengan aku memulihkannya? Bagaimana sikap hatimu? Kenapa kamu nggak membangun kerajaanku di dalam rumahmu, dalam pekerjaanmu, dalam lingkunganmu? Saudara, inilah yang membuat kita, saudara, dengan mendengarkan perkataan dan rahasia-rahasia seperti ini, saudara. Itulah yang membuat kita terus bergairah menjalani kehidupan kita. Baik, saudara, gitu kan, sudah lewat 4. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau. Bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Segala sesuatu kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom.